Dimuliakanlah nama Tuhan karena kasih setianya yang selalu setia menjaga dan menopang setiap perjuangan kehidupan kita. Dan terlebih khusus malam ini kita diperjumpakan lagi melalui sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan dengan terus merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diberikan tema menjaga kesatuan. Filipi pasal 1 ayat 27 mengatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehat sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan tujuan yang jelas melahirkan motivasi baru, melahirkan kesatuan. Ini bisa dibandingkan dengan lahirnya satu organisasi karena didorong oleh kesatuan visi. Tujuan melahirkan tekad yang bulat, bahkan tujuan akan melahirkan antusiasme yang berpengharapan. Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi menyebut nasihat dan bisa dikatakan ini sebuah tips rohani buat jemaat di Filipi dan gereja-gereja di abad ini, yang mengatakan berdiri teguh dalam satu roh dan sehati sejiwa. Saudara, tips rohani ini melahirkan paling tidak dua pesan penting. Yang pertama, sebagai tanda kebinasaan atau kekalahan bagi lawan atau bagi musuh, berdiri teguh dan satu dalam roh dan satu jiwa menjadi pesan penting kepada lawan-lawan, dalam hal ini iblis, bahwa orang-orang percaya tidak takut. Orang-orang percaya tidak sendirian. Kekompakan orang-orang percaya memberi pesan yang jelas kepada lawan-lawan si iblis, bahwa ancaman iblis tidak berarti. Yang kedua adalah pesan keselamatan atau pesan kemenangan, yang dikatakan berdiri kokoh. Itu berarti pesan kemenangan terhadap ancaman si iblis yang adalah seteru Injil. Artinya Rasul Paulus menandaskan bahwa kekuatan orang-orang percaya kepada Yesus adalah kesatuan atau kekompakan di dalam segala keadaan. Jemaat mula-mula sangat menghidupi tips ini. Kekompakan hidup beriman yang diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan, dengan berbagi maupun dalam hal mempelajari pengajaran dari para rasul. Dan buah dari semua itu ialah mereka disukai semua orang dan tetap hidup mengandalkan Tuhan. Dan karena itu dikatakan setiap hari Tuhan menambahkan jumlahnya. Dalam dokumen sejarah gereja yang ditulis oleh Domitius, penasihat Kaisar Aurelius di tahun 150 Masehi, tahun 150 Masehi menulis bahwa orang-orang Kristen jemaat mula-mula sesungguhnya sama dengan kita dalam banyak hal, sama tempat tinggal, sama bahasanya, sama adat istiadatnya. Yang membedakan ialah perilaku mereka yang sangat mengagumkan. Mereka bertanggung jawab dan tetap mengasihi walau dianiaya. Ketika dimaki, mereka justru memberkati. Ketika diejek, mereka justru memberi hormat. Ternyata kunci kemenangan dan keteguhan mereka ialah hidup mengandalkan Tuhan. Dampak dan buah dari berdiri teguh dan satu dalam roh dan satu jiwa. Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, syukur untuk kehidupan yang masih Engkau karuniakan kepada kami hari ini, hingga malam ini. Kemenangan dan kekuatan menghadapi setiap tantangan hidup
terkhusus di masa COVID-19 ini. Syukur untuk kesatuan hati, roh, jiwa, serta iman kepada Yesus Kristus. Sekarang kami berdoa untuk beberapa saudara kami yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, di ruang-ruang khusus. Secara fisik kami jemaatmu tidak dimungkinkan untuk hadir saling mendoakan karena COVID. Dan karena itu dari rumah kami masing-masing, kami satu jiwa, satu roh berdoa untuk kekuatan kesembuhan saudara kami. Juga buat orang tua kami dalam menjalani usia lanjut, biarlah tetap dalam perlindungan Tuhan melalui tangan-tangan keluarga, tangan anak-anak dan cucu. Kini waktunya kami akan beristirahat malam. Perlindungan Tuhan yang tetap berlaku atas kami, hingga besok pagi kami dapat bangun dengan hikmah dari Tuhan. Dan untuk semua itu, bukalah hati dan kehidupan saudara, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.